Indeks harga saham gabungan sudah terpangkas 32% year to date dari Januari hingga siang ini. Dan rupiah sudah melemah cukup signifikan, sekitar 7% sejak awal tahun, dan sekarang rupiah pada 17.900 sekian. Dan sebentar lagi bisa menyentuh 18.000 jika tidak ada hal-hal yang memberikan isu atau sentimen positif. Indeks harga saham gabungan pada hari Rabu sesi pertama, tanggal 3 Juni 2026, pukul 14, waktu Indonesia bagian Barat, itu berada di level 5.885. Turun 5% lebih dibanding penutupan hari kemarin di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau dibandingkan dengan level tertinggi yang dicapai pada 9 Januari 2026 intraday, maka indeks harga saham gabungan sudah terjungkal 36%. 36%, bukan angka kecil. Apa artinya? Dalam terminologi pasar modal, penurunan yang begitu dalam, yaitu 36%, lazim disebut bear market, yakni kondisi ketika indeks atau harga saham turun lebih dari 20% dari puncak. Namun, sebagian analis menyebut kondisi indeks harga saham gabungan saat ini telah menyerupai market rout atau capitulation, yakni fase pelepasan aset secara besar-besaran akibat menurunnya trust, menurunnya kepercayaan para investor. Pertanyaan kita, penurunan kepercayaan kepada siapa? Penurunan kepercayaan terhadap penyelenggara negara, khususnya pemerintah Republik Indonesia. Asing melakukan aksi jual karena tidak percaya pada masa depan ekonomi Indonesia. Paling tidak hari-hari ini mereka lihat. Nilai tukar rupiah juga menjadi indikator. Kita melihat bahwa nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Ketika banyak mata uang di emerging market, negara pasar berkembang seperti Indonesia, justru mengalami penguatan. Tetapi rupiah justru melemah. Terhitung dari Januari sampai siang ini, rupiah telah terdepresiasi 7% terhadap dolar Amerika. Nilai mata uang mengindikasikan kekuatan dan kredibilitas ekonomi sebuah negara. Kedalaman koreksi IHSG pada tahun 2026 sudah mendekati skala kejatuhan indeks pada era pandemi COVID-19, meski pemicunya berbeda. Pada tahun 2020, kita sama-sama tahu bahwa pasar modal dihantam oleh shock global, kesehatan, dan ekonomi. Jadi, kesehatan ekonomi dihajar sekaligus oleh pandemi. Sedangkan tahun ini, pasar menghadapi kombinasi global dan persoalan domestik. Global kita tahu bahwa ada masalah geopolitik perang, tetapi dalam negeri terjadi capital outflow. Rupiah melemah, neraca pembayaran defisit membesar. Kemudian ada indikasi bahwa defisit fiskal membesar bisa menembus 3%. Serta turunnya kepercayaan para investor terhadap prospek pasar modal Indonesia. Kita lihat bahwa pada pandemi COVID-19, indeks harga saham gabungan terkoreksi sekitar 37% dari level awal tahun menuju titik nadir. Sedangkan pada tahun ini, 2026, indeks harga saham gabungan sudah terpangkas 32% year to date, dan 36% itu dibanding level tertinggi 9 Januari 2026. Tekanan terhadap IHSG berjalan seiring dengan derasnya arus keluar modal asing. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, investor asing sejak awal tahun hingga 2 Juni 2026 telah mencatat net sell lebih dari 53,9 triliun. Sementara di pasar obligasi pemerintah yang biasanya terjadi net inflow, ternyata sudah mencatat net sell juga. Arus keluar asing di surat berharga negara mencapai 14,3 triliun year to date. Nah, data ini menunjukkan bahwa tekanan bukan hanya terjadi di pasar ekuitas, pasar saham, tapi juga sudah merambah di fixed income domestik, di surat berharga negara. Koreksi tajam IHSG menguat sejak pengumuman MSCI Semi-Annual Index Review pada 12 Mei 2026.
yang mengeluarkan 6 saham Indonesia dari indeks utama MSCI, serta 13 saham dari indeks small cap. Implementasi rebalancing efektif berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 2026. Ini memicu aksi penyesuaian portofolio yang besar-besaran oleh fund manager pasif global. MSCI sebelumnya memperpanjang review terhadap pasar modal Indonesia dari awal tahun hingga Juni 2026, menyusul kekhawatiran mengenai transparansi pasar, konsentrasi kepemilikan saham, dan kualitas likuiditas. Risiko penurunan status Indonesia dari emerging market ke frontier market menjadi perhatian serius investor global. Meski rebalancing MSCI menjadi pemicu teknikal jangka pendek, banyak pelaku pasar menilai akar persoalan tidak lagi dominan berasal dari faktor global. Sentimen global justru menunjukkan perbaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kita lihat bagaimana Dow Jones Index sudah menembus 51.000. Volatilitas pasar internasional menurun. Tensi perang di Timur Tengah mulai agak mereda, dan mayoritas mata uang emerging market justru menguat terhadap dolar Amerika. Namun, Indonesia bergerak ke arah berbeda. Rupiah melemah, indeks harga saham gabungan jatuh, dan dana asing terus mengalir keluar. Beberapa lembaga penelitian menunjukkan sejumlah indikator domestik yang memperburuk persepsi risiko investor. Pertama, neraca pembayaran Indonesia pada kuartal 1 2026 mencatat defisit 9,1 miliar, berbalik drastis dari surplus 6 miliar pada kuartal sebelumnya. Jadi dari surplus ke defisit. Defisit ini jauh di atas rata-rata historis pasca pandemi. Dan ini mencerminkan meningkatnya tekanan eksternal terhadap rupiah dan stabilitas ekonomi makro. Defisit tersebut dipicu oleh melemahnya neraca transaksi berjalan yang membengkak menjadi 4 miliar akibat turunnya surplus perdagangan barang serta meningkatnya pembayaran pendapatan investasi ke luar negeri. Di sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial juga berubah menjadi defisit, yaitu mencapai 4,9 miliar. Ini terutama akibat pembayaran utang luar negeri dan moderasi investasi portofolio. Kedua, pasar melihat pelemahan rupiah yang berkepanjangan sebagai sinyal memburuknya persepsi risiko domestik. Pada pekan keempat 2026, rupiah melemah ke 17.900 per dolar Amerika, memperpanjang tren depresiasi selama 9 pekan berturut-turut. Meski Bank Indonesia telah menaikkan BI rate 50 basis point menjadi 5,25%. Jadi sekarang BI rate itu 5,25%. Dan BI terus melakukan operasi pasar, operasi moneter melalui instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, SRBI, yang suku bunga terus dinaikkan. Outstanding SRBI terus meningkat dan sudah terakhir ya, itu posisinya mencapai 939,9 triliun. Jadi saya ulangi, posisi SRBI sudah mencapai 939,9 triliun. Tapi minat asing tetap terbatas dan masih terjadi net outflow dari instrumen tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa stabilitas rupiah menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Ketiga, sentimen domestik turut dipengaruhi oleh kekhawatiran para investor terhadap arah kebijakan ekonomi dan tata kelola pasar. Sejak Januari 2026, pasar diguncang oleh kekhawatiran mengenai transparansi pasar saham, meningkatnya intervensi negara terhadap bahkan perusahaan swasta, hingga risiko pelemahan disiplin fiskal yang dianggap dapat memperbesar ketidakpastian investasi. Para pelaku ekonomi, khususnya pengusaha besar, khawatir akan indikasi nasionalisasi perusahaan swasta dan ekonomi komando gaya militer. Kekhawatiran tersebut memicu capital flight dan pelemahan rupiah sejak awal tahun. Karena itu, berbeda dengan fase-fase koreksi sebelumnya yang lebih dipicu oleh sentimen eksternal, faktor global,
seperti kenaikan suku bunga The Fed atau konflik geopolitik. Tekanan terhadap pasar modal Indonesia saat ini dinilai lebih banyak berasal dari masalah domestik, masalah Indonesia, masalah internal kita, mulai dari persepsi governance, kredibilitas reformasi pasar modal, tekanan eksternal yang memburuk, hingga ketidakpastian arah kebijakan ekonomi nasional. Mau kemana kebijakan ekonomi nasional kita? Dalam perspektif pasar, koreksi yang mencapai 32% year to date dan 36% itu dari level tertinggi 9 Januari 2026 bukan sekedar angka statistik. Ini merupakan sinyal bahwa investor global sedang melakukan repricing terhadap risiko Indonesia. Repricing, pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah pasar akan bergejolak, melainkan seberapa cepat Indonesia mampu memulihkan kepercayaan investor dan menghentikan arus modal keluar. Ini penting sekali. Selama arus modal terus mengalir keluar, harga saham akan terus jatuh. Sekarang orang tidak tahu lagi kapan the bottom, terus turun. Bayangkan, indeks harga saham bergabungan pernah mencapai 9.000, turunkan 8.500, 8.000, 7.500, 7.000, 6.500. Setiap penurunan 500 itu, para pelaku pasar modal, terutama manajer investasi, memberi nasihat. Wah, ini time to buy, ini time to buy. Kok turun terus? 9.000 ke 8.000 ke 7.000, time to buy. Nah, hari ini sudah di bawah 6.000. Time to buy? Yes, time to buy kalau saya mengatakan time to buy. Sekarang kita bertanya, bagaimana solusinya? Agar langkah kita time to buy itu benar-benar ada prospeknya. Pertama, pemerintah harus mengirim sinyal yang kuat bahwa Indonesia tetap pro investasi. Pemerintah Indonesia itu pro investasi, pro dunia usaha. Pemerintah Indonesia tidak anti besar, tidak anti korporasi besar, tidak anti para taipan. Bahwa pemerintah itu tidak akan melakukan nasionalisasi, bahwa pemerintah tidak akan melakukan ekonomi komando. Negara berperan, tetapi tidak ada ekonomi komando. Sinyal ini harus disampaikan. Jangan ada kesan pemerintah memusuhi pelaku usaha, termasuk pengusaha besar. Rangkulah semua pelaku usaha dalam semangat Indonesia Incorporated, yang besar sampai yang kecil, mikro, ultra mikro, dirangkul dalam Indonesia Incorporated. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat, para wakil rakyat kita, perlu menjadi penjaga kepastian hukum dan disiplin kebijakan. Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Bursa Efek Indonesia harus melakukan reformasi pasar modal secara cepat, konsisten, terbuka, dan tegas. Keempat, para pelaku usaha besar juga harus ikut memulihkan kepercayaan melalui tata kelola dan aksi korporasi yang sehat. Jangan memborong dolar. Bahkan saat ini mereka harus aktif juga untuk menstabilisasi rupiah. Saatnya buyback saham yang sudah bervaluasi rendah. Kelima, para pelaku pasar pada umumnya harus menjaga rasionalitas dan disiplin risiko. Saat ini ketika harga saham sudah sangat rendah, jauh di bawah nilai fundamental, jadi sudah undervalued, saya mengatakan adalah time to buy. Ya, time to buy bersama-sama dengan time to pray. Kita pray sepanjang saat. Percayalah bahwa masa depan ekonomi Indonesia akan cerah. Kita harus percaya kepada pemerintah yang sudah kita pilih, bahwa pemerintah bisa saja melakukan kesalahan seperti di persepsi saat ini, seperti pasar melihat hari ini. Tetapi dengan masukan dari para pelaku bisnis, semua masyarakat Indonesia, hendaknya pemerintah melihat itu, dan kita percaya pemerintah kita mempunyai kehendak baik untuk memperbaiki keadaan. Pasar tidak sedang menghukum Indonesia. Pasar justru sedang mengirim pesan bahwa modal tidak mengenal belas kasihan. Sekali lagi, modal tidak mengenal belas kasihan. Tetapi modal selalu menghargai kepastian. Modal menghargai kredibilitas dari sebuah pemerintahan, dari pasar modal kita. Bahwa modal sangat menghargai apa yang disebut kepercayaan, trust. Ketika trust, kepercayaan retak, uang akan kabur. Sebaliknya, ketika kepercayaan dipulihkan, modal akan datang kembali. Tidak perlu Anda terlalu banyak aksi. Kini, pilihan ada di tangan para penyelenggara negara, terutama pemerintah, membiarkan Indonesia terus didiskon oleh pasar, atau membangun kembali keyakinan bahwa negeri ini, Indonesia tercinta, tetap
layak dipercaya. Karena kita sama-sama pemerintah bersama rakyat ingin agar negeri ini maju dan bangsa ini sejahtera. Dan salah satu penentunya adalah pulihnya pasar modal Indonesia.